Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah 7 amalan malam Lailatul Qadar sesuai sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengerjakan amalan malam Lailatul Qadar sudah termasuk dalam bagian menghidupkan dan meraih malam kemuliaan tersebut. Menurut keterangan hadis, malam Lailatul Qadar bertepatan dengan 10 malam terakhir pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Para ulama mazhab Syafi'i juga menganjurkan perbanyak amalan pada malam tersebut, seperti membaca Al-Quran dan juga zikir pada waktu dan tempat yang dimuliakan. Disunahkan ketika menjumpai Lailatul Qadar untuk memperbanyak berdoa dengan doa di atas, dan disunahkan memperbanyak membaca Al-Quran, zikir-zikir, dan doa-doa yang disunahkan dalam syar'i. Dari kitab induk doa dan zikir terjemah kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi. Lebih lengkapnya, berikut deretan amalan Lailatul Qadar sesuai sunnah yang langsung dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Yang pertama, menghadiri sholat berjamaah. Sholat di malam Lailatul Qadar yang dapat dilakukan diantaranya yakni sholat isya dan subuh berjamaah. Keterangan ini bersumber dari Abu Maryam Kautsar Amru dalam buku Memantaskan Diri Menyambut Bulan Ramadan. Ulama besar Imam Syafi'i dalam Lataif Al-Ma'arif pernah berkata, orang yang menghadiri sholat isya dan subuh berjamaah sudah termasuk dalam bagian orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ia berkata, yang artinya, siapa yang menghadiri sholat isya dan sholat subuh pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari malam tersebut. Pernyataan Imam Syafi'i disandarkan dari sabda Rasulullah yang diceritakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka baginya pahala sholat separuh malam. Siapa yang melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah, maka baginya pahala sholat semalam penuh. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Yang kedua, memperpanjang sholat malam. Mengamalkan sholat malam atau Qiyamul Lail juga termasuk dalam salah satu amalan malam Lailatul Qadar. Hal ini disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi dalam ringkasan fikih sunnah Said Sabiq yang bersumber pada keterangan hadis. Hadis yang dimaksud bersumber dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya, barang siapa yang bangun menegakkan sholat malam di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mencari ridha Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dalam riwayat lain menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa memperpanjang amalan sholat malam pada saat memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau kencangkan ikat pinggang, bersungguh-sungguh dalam ibadah, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah, dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, i'tikaf. I'tikaf adalah ibadah yang dicirikan dengan berdiam diri dalam masjid dan menjadi salah satu amalan malam Lailatul Qadar. Berdiam diri yaitu merujuk pada tidak keluar masjid karena sibuk melakukan amalan saat i'tikaf seperti ibadah wajib dan sunnah. Pengamalan i'tikaf pada malam Lailatul Qadar didasarkan dari hadis yang diceritakan Aisyah radhiyallahu anhu. Dikisahkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berikut hadisnya, yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf pada 10 hari ke-10 terakhir dari bulan Ramadan.
Beliau melakukannya sejak datang di Madinah sampai beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau melakukan itikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah membaca doa Lailatul Qadar. Bacaan doa Lailatul Qadar sesuai sunnah dapat dinukil dari bacaan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa Lailatul Qadar mengusung permohonan agar mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Doa yang dimaksud adalah doa Lailatul Qadar yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam An-Nawawi, yang artinya yaitu Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna, yang artinya ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau suka memberi maaf, maka maafkan aku. Bacaan doa Lailatul Qadar tersebut merupakan potongan dalam hadis yang dikisahkan dari istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu uyyu lailatul qadri ma uqulu fiha, qala quli Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, wahai Rasulullah, bagaimana bila aku mengetahui malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan? Beliau menjawab, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan suka memberi maaf, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang kelima, membaca Sayyidul Istighfar. Wahbah Az-Zuhaili dalam fikih Islam wa adillatuhu mengatakan, disunahkan untuk menghidupkan malam 10 terakhir bulan Ramadan agar mendapatkan malam Lailatul Qadar, salah satunya dengan memperbanyak membaca istighfar pada waktu sahur dan baiknya membaca Sayyidul Istighfar. Berikut bacaan doa Sayyidul Istighfar sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anna abduka wa ana a'la ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma syana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, yang artinya, ya Tuhanku, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan yang disembah selain Engkau, Engkau yang menciptakanku, aku adalah hamba-Mu, aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjian-Mu sebatas kemampuanku, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang kuperbuat kepadamu, aku mengakui segala nikmat-Mu padaku, aku mengakui dosaku, maka itu ampunilah dosaku, sungguh tiada yang mengampuni dosa selain Engkau. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam adalah tilawah Al-Quran. Amalan malam Lailatul Qadar selanjutnya adalah membaca Al-Quran. Amalan ini disebut pula menjadi salah satu kebiasaan Rasulullah pada bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramazana fayudarisuhul Quran, yang artinya Jibril menemuinya pada tiap malam bulan Ramadan dan dia bertadarus Al-Quran bersama. Hadis riwayat Bukhari. Para ulama juga mengikuti kebiasaan Rasulullah ini, mengutip dari buku Mahfudat Fadlailun Nabi was Sahabah, yaitu oleh Abdul Aziz Wahab. Imam Syafi'i biasanya menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali di bulan Ramadan. Yang ketujuh adalah bersedekah.
Bersedekah dapat menjadi penyempurna amalan malam Lailatul Qadar, sebab menurut Kepala Seksi Pengembangan Metode dan Materi Dakwah di Penerangan Agama Islam Haji Subhan Nur, perlu adanya keseimbangan ibadah ritual dan sosial sebagai penyempurna keimanan dan kualitas ibadah. Ditambah lagi, Rasulullah pernah menyebutkan keutamaan bersedekah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, yang artinya, afzalus sadaqati sadaqatum fi Ramadan. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang ditunaikan pada bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.